Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Dugaan korupsi Dinas Pertanian Toba dilapor ke Kejari Tobasa. Pasangan kekasih ditemukan berdua dalam kamar kos di Sibolga. Gubsul kumpulkan stakeholders bahas Undang-Undang Cipta Kerja. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Persatuan Pewarta Indonesia atau PPWI Kabupaten Toba, Sumatera Utara melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Toba ke Kejaksaan Negeri Tobasa pada 15 Oktober 2020. Persatuan Pewarta Indonesia atau PPWI Kabupaten Toba, Sumatera Utara melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Toba ke Kejaksaan Negeri Tobasa pada 15 Oktober 2020. PPWI menduga adanya indikasi korupsi pada kegiatan pengadaan calon induk sapi tahun anggaran 2017 dengan pagu anggaran sebesar 182 juta rupiah. Selain dugaan korupsi di kegiatan tersebut, PPWI Toba juga melaporkan dugaan korupsi pada kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan di UPTD Balai Benih Lanbou tahun anggaran 2018 sebesar 377 juta rupiah. Kami dari lembaga PPWI untuk cabang DPC Kabupaten Toba Samosir mengantarkan laporan ke Kejari Balige terkait kasus indikasi korupsi. Ada dua perkara yang kami laporkan terkait satu, pengadaan calon indukan lembu, dan yang kedua adanya kegiatan yang indikasi fiktif. Itu anggaran total kerugian negara di atas setengah miliar. Rinaldi menduga jika pengembangan bibit unggul tersebut fiktif dan tidak berdampak kepada para petani. Dirinya berharap aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa pihak terkait. Alex Detro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, ribuan perangkat desa di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara belum terima gaji selama 6 bulan. Hal tersebut membuat para perangkat desa kesal dan melakukan aksi protes dengan melakukan aksi mogok kerja, seperti yang terjadi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Inilah foto para perangkat desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, saat aksi mogok kerja secara spontan mereka lakukan dengan membentang poster di depan kantor desa pada Selasa kemarin. Hal tersebut mereka lakukan wujud kekecewaan mereka kepada pihak pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang sampai saat ini belum memberikan hak para perangkat desa. Seperti yang diungkapkan Kepala Dusun 1 Desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Parianto, dirinya kecewa dengan sikap pemerintah kabupaten yang sampai saat ini belum mencairkan alokasi dana desa untuk membayar honor para perangkat desa. Sementara itu, Kepala Desa Jatimulyo Suyanto saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan pihaknya tidak bisa melarang aksi para perangkat desa untuk melakukan aksi mogok kerja dan melakukan aksi protes di depan kantor desa dengan cara membentangkan protes bentuk rasa kekecewaan mereka. Pemerintah desa, sebagai kepala desa lah pastinya. Saya sangat prihatin sekali Pak dengan mereka. Itu kan isi hati mereka. Saya juga nggak bisa melarang mereka mengeluarkan orasi seperti itu. Nah, sampai 6 bulan belum menerima honornya itu. Itu kendalanya di mana Pak? Kendalanya menurut keterangan Bu Camat, yang pertama karena masa pandemik ini. Yang kedua masalah pergantian PJ. Nah, dari Bapak Bupati Sudirman berganti dengan Bapak PJ, jadi proses ulang. Nah, itu kendalanya menurut keterangan dari Ibu Camat.
Pihak Kecamatan Pegajahan melakukan mediasi dengan pihak kepala desa, meminta kepada Kades untuk mengaktifkan kembali pelayanan kepada masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Haidir mengatakan, keterlambatan pihak pemerintah membayar honor perangkat desa kemungkinan disebabkan akibat COVID-19. Pihaknya segera mendesak pihak terkait untuk segera memberikan gaji kepada perangkat desa di Kabupaten Serdang Bedagai yang sudah 6 bulan tidak menerima gaji. Kalau tidak ada halangan, kita baru bisa mencairkan dana-dana keseluruhannya, baik itu dana dini juga, lebih kurang di tanggal akhir bulan atau di tanggal 22 sampai tanggal 25. Jadi tentang gaji perangkat desa dan kepala desa itu kan sebenarnya per 3 bulan sekali. Jadi kita berharap sebenarnya kepada kepala desa untuk bisa mengambil kebijakan dalam hal gaji aparatur desa, sehingga tidak terlalu sampai 6 bulan mereka baru bisa digaji. Kita prihatin sebenarnya ya dengan aparatur desa yang sudah setiap hari melayani masyarakat dari hal segala urusan, tapi gajinya ini nanti akan kita sampaikan ke BPMD supaya bisa meneruskan ke keuangan sekaligus ke Pak Sekda supaya gaji aparatur desa ini untuk tahun depan tidak lagi ada kendala-kendala seperti ini. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, tim Siberpungli Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pegawai honor di Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai saat melakukan pengutipan pengurusan surat tanah. Seorang pegawai honor berinisial BM yang merupakan asisten surveyor Kadaster Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai tidak berkutik ketika petugas melakukan operasi tangkap tangan terhadap dirinya. Polisi berhasil menyita sejumlah dokumen dan uang mencapai 4 juta rupiah sebagai uang untuk pengurusan surat tanah serta 1 unit handphone. Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang mengatakan, kronologi kejadian pada bulan Maret 2020. Korban Aldi Gunawan warga desa Sebamban, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengurusan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah dari surat dasar SKT dan notaris untuk dibuatkan menjadi 34 sertifikat. Korban sudah memberikan biaya dengan total keseluruhan mencapai Rp53.800.000. Ternyata pembuatan sertifikat sebanyak 34 persil sampai sekarang belum ada yang selesai. Kemudian pelaku kembali menghubungi korban dan meminta biaya pengukuran sebesar 4 juta rupiah. Setelah mendapat informasi, polisi melakukan pengintaian di sekitar kantor ATR BPN. Lalu personel melihat korban datang dan melakukan transaksi kepada oknum pegawai pada Selasa kemarin. Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dan turut mengamankan korban serta uang senilai 4 juta rupiah yang diberikan oleh korban. Banyaknya keluhan-keluhan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai terhadap birokrasi pengurusan peningkatan sertifikasi pertanahan yang selalu bertele-tele dan tidak kunjung selesai. Dari hasil informasi yang diterima, kemudian kita bentuk tim, kita lakukan penyelidikan. Tepatnya kemarin tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 10 di halaman kantor BPN Serdang Bedagai ditemukan salah seorang pegawainya, walaupun honor tapi dia sudah ada SK pengangkatannya, menerima uang terhadap seseorang yang mulai dari bulan Maret mengurus pemecahan sertifikasi, walaupun mereka sudah membayarkan lunas, bahkan tidak sesuai dengan aturan, berlebih kalau dihitung-hitung. Nah, karena tidak lunas ditanya lagi dan harus menyerahkan lagi sejumlah uang, yaitu 4 juta. Kemarin dilakukan penangkapan
dibawa, digoyong ke komando. Nah, berikut dengan barang bukti. Nah, ini wujud daripada betapa susahnya masyarakat mengurus sertifikasi peningkatan sertifikat tanah. Petugas masih melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku lainnya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun, denda minimal 200 juta rupiah, maksimal 1 miliar rupiah. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, rumah kos-kosan di Gang PLN Jalan Kampung Baru 3, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara digerebek dan ditemukan pasangan bukan suami istri dalam satu kamar. Awalnya kepada aparat kelurahan, pasangan itu mengaku bahwa mereka hanyalah saudara sepupu. Namun setelah dilakukan interogasi, akhirnya mereka mengaku sebagai pasangan kekasih yakni SM 20 tahun dan AN 19 tahun. Lurah Kelurahan Huta Tonga-Tonga Tigor Panuturi Tambunan menyampaikan, pada saat dilakukan penggerebekan, ditemukan salah satu kamar kosan tersebut terdapat pasangan pria dan wanita yang bukan suami istri dalam satu kamar dan diketahui sudah berlangsung dalam 2 bulan terakhir. Pemerintah Kelurahan Huta Tonga-Tonga memastikan pemilik rumah kos-kosan tersebut akan ditindak tegas dan penghuni kos akan dipisahkan. Pertama sekali kita pemerintah Kelurahan Huta Tonga-Tonga sangat menyesalkan ya adanya pendatang atau yang tinggal di kos-kosan yang merusak citra, kewibawaan dan harga diri kelurahan kita. Dan kita tadi sengaja melakukan sidak atau pengebrekan langsung terhadap lokasi-lokasi kos-kosan yang disinyalir ya, informasinya itu mencemarkan nama baik masyarakat dari Kelurahan Huta Tonga-Tonga. Dan hasil penemuan kita tadi secara tiba-tiba mulai subuh kita menemukan satu pasang gadis dan lajang satu kamar. Setelah kita interogasi ternyata mereka adalah pasangan kekasih yang sudah berbulan-bulan tinggal di kamar tersebut. Kos-kosan yang berbentuk bangunan rumah dengan 5 kamar tersebut dihuni bercampur pria dan wanita, sehingga warga setempat beranggapan kosan tersebut dapat mencemarkan nama baik lingkungan dan masyarakat di Kelurahan Huta Tonga-Tonga. Baharudin Simadulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 15 Oktober di setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Hewan. Hari Hak Asasi Hewan ini dideklarasikan secara universal yang didukung 46 negara. Tujuan dari disahkannya Hari Hak Asasi Hewan ini guna meningkatkan kepedulian akan kesejahteraan hewan yang ada di Indonesia. Manusia dan hewan hidup berdampingan di bumi. Hewan juga memiliki hak untuk hidup sehat, tidak disiksa dan dilindungi kesejahteraannya. Hewan perlu diperhatikan kesehatan dan keberlangsungan hidupnya guna mencegah kepunahan. Di Pematang Siantar, Sumatera Utara, terdapat banyak hewan langka yang dilindungi agar tidak punah, seperti orang utan dan beruang madu.
Secara hukum di Indonesia, hak asasi hewan didukung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 302 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Bahkan hak asasi hewan terdiri atas 5 kebebasan. Bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas mengekspresikan tingkah laku alami mereka, bebas dari rasa stres dan takut, serta bebas dari sakit maupun dilukai. Ini siapa namanya, Bang? Ini jenis boa, Bang. Boa? Ya. Dari mana nih? Dari boa dari Amerika ya. Amerika ya? Amerika Selatan. Amerika Selatan. Melukai, menyakiti, merugikan kesehatan tanpa alasan yang jelas, serta sengaja tidak memberi makan hewan peliharaan secara hukum dikenakan sanksi. Edit Masder melaporkan untuk Eva Rinati. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kodam 1 Bukit Barisan diperantarai oleh Kodim 0205 Tanah Karo melakukan pembangunan sumur bor di 3 desa paling terdampak erupsi Sinabung, yakni Desa Guru Kinayan, Desa Kutariat, dan Desa Payung yang berada di lingkar kaki Gunung Api Sinabung. Inilah suasana peletakan batu pertama pembuatan sumur bor yang diprakarsai oleh Kodam 1 Bukit Barisan untuk membantu masyarakat yang berada di lingkar kaki Gunung Sinabung terkait kebutuhan air bersih. Sebanyak 3 desa yakni Desa Kutarakyat, Desa Payung, dan Desa Guru Kinayan yang berada di lingkar kaki Gunung Api Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bantuan ini diberikan dalam rangka memperingati HUT ke-75 TNI dan sekaligus sebagai perhatian TNI kepada masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung. Dengan adanya bantuan ini, Bupati Karo sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kepedulian dari TNI kepada masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Karo atas bantuan dari Pangdam 1 Bukit Barisan Bapak Irwansyah. Pertama dulu kami merasa senang, bahagia sekali adanya sinergi antara masyarakat dengan TNI, khususnya pada hari ulang tahun Kodam yang ke-75 ini, di mana masyarakat bersedia menghibahkan lahannya untuk dibuat tempat sumur bor dan didanai atau dibantu oleh TNI, khususnya dari Pangdam 1 Bukit Barisan. Oleh karena itu, mari tetap bersinergi masyarakat dengan TNI, di mana ada lahan-lahan, bila mana lahan yang nggak dipakai, berikan ke TNI supaya dibuat lagi sumur bor dan lain sejenisnya seperti ini. Harapan kita, kegiatan ini bisa bermanfaat menjadi contoh keteladanan bagi daerah lain atau desa lain, kecamatan-kecamatan lain. Sementara Dandim 0205 Tanah Karo berharap dengan adanya sumur bor dan MCK ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Apalagi belakangan diterpa bencana erupsi Gunung Api Sinabung di masa pandemi COVID-19. Baik, hari ini di waktu yang baik ini kita melaksanakan acara peletakan batu pertama pembangunan sumur bor dan MCK umum bantuan Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan. Mudah-mudahan apa yang diberikan dari Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, mengingat dampak dari erupsi Gunung Sinabung beberapa bulan yang lalu ini memutus aliran air, sumber air ke masyarakat dari pipanisasi. Maka itu Bapak Pangdam berinisiasi untuk memberikan bantuan pembuatan sumur bor dan MCK umum sehingga aliran air dan penggunaan air ini tidak terputus lagi dan dapat digunakan masyarakat sampai kapanpun. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sebentar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mulai mengumpulkan stakeholders atau pemangku kepentingan untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja yang mendapat penolakan keras dari kaum pekerja. Edi memenuhi janjinya kepada kaum buruh beberapa hari lalu untuk membahas undang-undang kontroversial tersebut sebelum rekomendasi diserahkan ke Presiden. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memenuhi janjinya kepada kaum buruh untuk membahas bersama Undang-Undang Cipta Kerja yang akhir-akhir ini menuai penolakan keras dari masyarakat. Edi mengumpulkan sejumlah stakeholder di pendopo rumah dinas gubernur untuk menentukan langkah teknis pembahasan undang-undang kontroversial tersebut. Sebelumnya Edi berjanji akan membahas secara komprehensif masalah-masalah yang ada pada undang-undang itu setelah draft asli diperoleh. Draft asli undang-undang itu baru diterima Pemprov Sumatera Utara pada Rabu kemarin. Selanjutnya draft asli Undang-Undang Cipta Kerja akan diserahkan ke Pokja yang kemudian akan dibahas di masing-masing klaster. Hasil pembahasan di masing-masing klaster kemudian akan dikumpulkan dan dirangkum yang nantinya akan menjadi masukan untuk disampaikan ke Presiden. Kita sudah mendapatkan draft ya, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah ini kita bagi klaster per klaster, ada 11 klaster. Ada pemapa, ada nanti penyangga yang kita siapkan. Dan undang-undang ini sudah kita bagikan untuk dipelajari oleh masing-masing klaster. Setelah itu minggu depan kita akan mulai diskusi. Dari klaster 1, 2, 3, kalau 11 klaster, satu klaster 1 hari, itu bisa 11 hari. Hasil dari situ nanti akan kita jadi satukan, itulah menjadi saran kita, masukan dari Sumatera Utara kepada Presiden. Kita sekarang ini kan memberikan masukan-masukan, ya. Supaya juga orang memahami nanti apa kebutuhan kita Sumatera Utara ini, kita kan bukan ke Jakarta. Nah, saya pikir ini jalan paling tepat lah ini. Jadi kita lihat ini sebenarnya draftnya disesuaikan dengan daerah kita. Kalau memang menguntungkan bagi kita semuanya, kan sangat baik sekali kan. Nah, saya mohon pada kita sabar dulu tadi ada semuanya ini. Nanti kan akan kita kirim ke Jakarta ini. Jadi kita nilai pembahasan ini hal positif ya Pak? Saya yakin ini menjadi bagus. Para buruh berharap hasil dari pembahasan tersebut bisa mempengaruhi Presiden untuk membatalkan undang-undang yang dinilai merugikan pekerja itu. Ya, kalau untuk merubah itu nanti kan keputusannya bukan sama kita ya, tetapi kita kan sebagai elemen serikat buruh menyampaikan pandangan kami terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh. Hasil kajian kami akan kami sampaikan kepada Presiden agar itu menjadi pertimbangan untuk pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja ke depannya. Ya setidaknya kita bisa mempengaruhi bahwa sebenarnya undang-undang tersebut masih banyak yang merugikan kaum buruh. Adapun pembahasan masalah dalam undang-undang tersebut akan dimulai pada Senin pekan depan. Masalah dan penolakan pekerja akan menjadi fokus utama. Daniel Pekuali melaporkan untuk Elvarina TV. Pemirsa, 3 pekan menjelang liburan Halloween di Amerika Serikat, warga New Orleans telah mulai menghiasi rumah mereka. Dekorasi inovatif tersebut membuat warga dapat merasakan nuansa Halloween lebih awal.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.